Pasar cybersecurity Indonesia diproyeksi tumbuh dengan compound annual growth rate 20,1% hingga 2031. Pasar cybersecurity Indonesia diproyeksi tumbuh 2 kali lipat dibandingkan pasar global. Kondisi ini menjadi peluang bagi PT ITsec Asia Tbk atau CYBR untuk memperkuat ekspansi bisnis, termasuk melalui pengembangan produk berbasis AI dan solusi cybersecurity lokal. Pasar cybersecurity Indonesia diproyeksi tumbuh dengan compound annual growth rate 20,1% hingga 2031. Dengan nilai prediksi naik dari 1,35 miliar dolar Amerika pada 2025 menjadi 4,06 miliar dolar Amerika pada 2031. Pertumbuhan ini 2 kali lipat dari pasar cybersecurity global yang diproyeksi tumbuh 9,1%. Proyeksi pertumbuhan pasar cybersecurity Indonesia ini menjadi katalis bagi ITsec Asia untuk memperkuat ekspansi. Strategi pertumbuhan dilakukan melalui pengembangan produk berbasis AI, salah satunya Intel Libron yang dikembangkan tim R&D ITsec di Indonesia. ITsec Asia juga membidik pertumbuhan bisnis OT Security dan Industrial Control Systems, serta memperkuat pengembangan talenta melalui ITsec Cyber dan AI Academy. Manajemen optimistis strategi ini dapat mendorong pertumbuhan di atas 20% per tahun, seiring meningkatnya kebutuhan keamanan cyber di Indonesia. The cybersecurity market in itself is growing quite significantly. If we do a very good job, we'll grow even more than the market is growing. So Foster Sullivan forecast is more than 20% growth year on year. We are very, very certain that we can beat this because that's just a market-based growth rate. Pendapatan emiten dengan kode saham CYBR ini diproyeksi naik dari 527 miliar rupiah pada 2025 menjadi 806 miliar rupiah pada 2026 dan mencapai 1.485 triliun rupiah pada 2029. Jakarta, Adi Firmansyah, Dexter. Krisis listrik di Irak kembali memicu protes warga di tengah gelombang panas yang terus melanda dengan suhu di sejumlah wilayah bahkan menembus 50 derajat Celcius. Kondisi ini semakin menekan masyarakat sekaligus menambah beban pada jaringan listrik nasional. Sebelumnya di sejumlah wilayah, pemerintah setempat telah menangguhkan jam kerja resmi untuk mengurangi tekanan terhadap jaringan listrik. Permasalahan ini juga mendapat perhatian langsung dari otoritas terkait. Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi memimpin rapat bersama sejumlah pejabat untuk membahas persoalan listrik, sekaligus menegaskan masalah kelistrikan akan tetap mendapat perhatian luar biasa. Oleh karena itu dirinya juga meminta para anggota parlemen untuk menjalankan fungsi pengawasan, serta mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Meski demikian, pemerintah kini dihadapkan pada tekanan untuk memenuhi kebutuhan listrik di tengah suhu ekstrim, sekaligus membenahi persoalan korupsi yang dinilai turut mempengaruhi sektor kelistrikan negara. Pemirsa, Belanda tengah menghadapi kekeringan berkepanjangan dengan berbagai upaya untuk menampung dan mendistribusikan air tawar mengalami tekanan yang kian besar. Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air Belanda mengumumkan situasi sangat luar biasa setelah debit air sungai utama Rhine di Lobith telah turun menjadi 615 meter kubik per detik dan menjadi level terendah yang pernah tercatat di lokasi tersebut. Pihak pemerintah menilai aliran air sungai yang rendah kemungkinan akan terus berlanjut hingga Desember, sementara cuaca hangat dan curah hujan yang tidak terlalu signifikan diprediksi akan terjadi pekan depan dengan defisit curah hujan nasional diperkirakan mencapai sekitar 300 mm atau sebanding dengan level yang tercatat selama kekeringan parah pada 2018. Adapun kekeringan berkepanjangan juga berdampak buruk bagi sektor pertanian dan ekosistem dengan kerusakan tanaman pangan dan lingkungan serta kualitas air kian memburuk di beberapa wilayah. Sebelumnya pada Juli lalu, pemerintah Belanda menaikkan status air di negara tersebut dari kelangkaan air dalam waktu dekat menjadi kelangkaan air nyata setelah kekeringan berkepanjangan dan suhu tinggi terus membebani sumber daya air. Oleh karena itu pihak otoritas telah memberlakukan langkah-langkah untuk menghemat air tawar dan menjaga level air, termasuk membatasi pengoperasian pintu air di beberapa wilayah guna mengurangi penggunaan air. Pemirsa, DPR RI akan segera memproses surat Presiden terkait usulan pengisian jabatan Dewan Gubernur Bank Indonesia setelah pembukaan masa sidang pada 14 Agustus 2026. Dalam surpres tersebut, Presiden Prabowo mengusulkan 4 nama yakni Aida S. Budiman,
Solikin M. Juhro, M. Anwar Basori, serta Destri Damayanti. Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan nama-nama calon yang diajukan pemerintah untuk mengisi jabatan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Deputi Gubernur BI setelah DPR menerima surat Presiden beberapa hari lalu. Menurut Puan, pemerintah mengusulkan Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sementara itu untuk posisi Deputi Gubernur BI, terdapat 2 nama yang diajukan, yakni Solikin M. Juhro dan M. Anwar Basori. Selain ketiga nama tersebut, Puan juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengajukan Destri Damayanti sebagai calon gubernur Bank Indonesia. Nama Destri sebelumnya telah diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat penyerahan surprise kepada DPR RI. Ya, alhamdulillah kemarin Pak Menseknek sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR terkait yang dari Presiden yang disampaikan oleh Mensesnek kepada pimpinan DPR. Puan menegaskan DPR RI akan memproses seluruh nama yang diajukan pemerintah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum nantinya dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Adapun proses uji kelayakan dan kepatutan dijadwalkan berlangsung pada pekan depan setelah masa sidang DPR resmi dibuka kembali pada 14 Agustus 2026. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dimas Winardi, Andri Setiawan, IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto mengajukan nama Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sosok ekonom senior Bank Indonesia ini memiliki pengalaman panjang di bidang kebijakan moneter hingga koordinasi bauran kebijakan nasional dan internasional. Presiden Prabowo Subianto mengajukan nama Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sosok ekonom senior Bank Indonesia ini memiliki pengalaman panjang di bidang kebijakan moneter, hubungan internasional, hingga koordinasi bauran kebijakan nasional dan internasional. Aida S. Budiman lahir di Bogor pada 1965. Ia menempuh pendidikan sosial ekonomi pertanian agribisnis di Institut Pertanian Bogor dan lulus pada 1987. Setelah itu, Aida melanjutkan studi ke University of Southern California dan meraih gelar Master of Arts in Economics pada 1996. Pendidikan doktoralnya ditempuh di Claremont Graduate University, Amerika Serikat, dan berhasil meraih gelar PhD di bidang ekonomi pada 2001. Dikutip dari laman Bank Indonesia, Aida memulai karirnya di Bank Indonesia pada 1991 sebagai staf analis inflasi dan proyeksi perekonomian Indonesia. Selama lebih dari 3 dekade berkarir di Bank Indonesia, ia menempati berbagai posisi strategis terutama di bidang kebijakan ekonomi dan moneter. Selain pengalaman di dalam negeri, Aida juga memiliki rekam jejak internasional yang cukup kuat. Dikutip dari laman LPS, pada 2010 hingga 2012, ia menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif International Monetary Fund atau IMF pada Southeast Asia Voting Group Office yang mewakili 13 negara anggota. Ia juga kerap mewakili Bank Indonesia dalam berbagai working group internasional, baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral. Tim Liputan IDX Channel.